Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu, sebagai channel yang terus menambah, memperkaya bagian dari proses pembelajaran bagi kita sebagai murid Kristus yang terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus yang adalah guru agung kita, sehingga kita bertanggung jawab, berdisiplin untuk belajar akan firman Tuhan. Kita masih ada pada materi seri mengenai menjalani hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Itu topik besar kita mengenai hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Kita masih pada agenda kerajaan Allah secara person, secara pribadi. Beberapa hari kita masih bicara agenda kerajaan Allah secara pribadi, dan setelah itu kita ke agenda kerajaan Allah dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Di 2 hari berturut-turut kita sudah belajar yang pertama agenda kerajaan Allah secara pribadi. Yang pertama menyangkut karakter warga kerajaan Allah. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Terus yang kedua kita sudah belajar mengenai pengaruh ataupun dampak warga kerajaan Allah berdasarkan Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, hari ini secara khusus kita akan bicara mengenai moral warga kerajaan Allah. Moralitas, bagaimana moralitas ataupun moral dari warga kerajaan Allah. Ini berdasarkan Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kita akan melihat bagaimana moral ataupun moralitas yang harusnya ada dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Sebelum kita melihat moralitas warga kerajaan Allah, kita memperhatikan ayat 17 yang seringkali menimbulkan banyak persoalan. Dalam ayat 17 berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ada sebagian yang pernah saya jumpai yang punya pandangan bahwa Alkitab Perjanjian Lama sudah selesai, sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku sekarang adalah Perjanjian Baru, sehingga kita tidak perlu mengkhotbahkan, tidak perlu mengajarkan, tidak perlu membaca Alkitab Perjanjian Lama. Yang kita perlu baca adalah Perjanjian Baru saja. Ini jelas suatu pandangan yang salah. Ini jelas suatu pandangan yang keliru. Karena apa? Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, dilepaskan antara satu dengan yang lain. Dan lebih khusus juga dalam ayat 17 ini jelas Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Jadi jelas Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi dari ayat 17 ini jelas bahwa Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu tetap berlaku. Tetap saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah bertanggung jawab untuk membacanya, menyelidikinya, mengajarkannya, mengkhotbahkannya. Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. John Stott memberikan suatu penjelasan yang menurut saya sangat baik mengenai hubungan dengan pengertian menggenapi dalam hubungan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi.
Yang pertama, Perjanjian Lama terdiri dari ajaran doktrin. Torah atau Taurat yang biasanya diterjemahkan hukum, sebenarnya berarti ajaran yang diwahyukan. Dan Perjanjian Lama memang mengajarkan tentang Allah, manusia, keselamatan, dan lain-lain. Namun itu barulah sebagian dari penyataan Allah. Itu belum sepenuhnya penyataan Allah, itu baru sebagian. Yesus menggenapi semua itu dalam arti bahwa Ia melengkapi dengan dirinya, ajarannya, dan karyanya. Jadi menurut John Stott, menggenapi di situ dalam pengertian melengkapi. Karena Perjanjian Lama itu belum lengkap. Yesus melengkapinya. Itu dimaksud dengan menggenapinya. Baik menggenapinya dengan dirinya, ajarannya, tapi juga karyanya. Bandingkan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Jadi itu yang dimaksud menggenapi menurut John Stott. Yang pertama. Yang kedua, menggenapi artinya bahwa isi Perjanjian Lama adalah nubuat-nubuat yang bersifat ramalan yang masih belum merupakan kenyataannya. Atau nubuat-nubuat yang belum digenapi. Pandangannya terarah ke zaman mesianis yang akan datang, baik dalam ramalan berbentuk kata-kata maupun dalam ramalan berbentuk bayangan-bayangan pendahuluan yang menggambarkan Mesias yang bakal datang itu dalam bentuk lambang-lambang. Namun itu barulah antisipasi. Yesus menggenapi semua itu dalam arti bahwa segala yang diramalkan, dinubuatkan itu menjadi nyata, menjelma, menjadi manifest dalam dirinya. Jadi menggenapi di sini dalam arti bahwa apa yang dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi digenapi oleh Yesus ataupun digenapi dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, menggenapi. Perjanjian Lama memuat aturan-aturan etis atau hukum moral Allah. Namun hukum moral itu sering disalah mengerti. Dan bahkan lebih sering lagi tidak ditaati. Yesus menggenapi pertama-tama dengan jalan menaatinya, sebab Ia lahir dan takluk kepada hukum Taurat, dan dengan tekad seperti yang dikatakannya kepada Yohanes Pembaptis, menggenapi seluruh kehendak Allah. Artinya bahwa kita seringkali secara khusus ahli-ahli Taurat salah menafsirkan ajaran moral, hukum moral, 10 hukum dalam hubungan dengan pengajarannya. Karena itu Yesus menggenapinya dalam pengertian mengembalikan apa yang dimaksud oleh ajaran moral itu. Sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan. Seringkali ahli Taurat salah menafsirkan dan salah mengajarkannya. Karena itu Yesus menggenapinya dalam arti bahwa Dia meluruskan sebenarnya yang dimaksud dalam ajaran moral 10 hukum itu seperti apa. Itu yang diluruskan Yesus. Nah, setelah Yesus menjelaskan kedudukan hukum Taurat dan juga kitab nabi-nabi, bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapinya, baru sekarang Dia menjelaskan mengenai moral, hukum moral bagi warga kerajaan Allah. Moralitas warga kerajaan Allah itu seperti apa? Yang pertama adalah jangan membunuh. Ayat 21 sampai dengan ayat 26 dari Injil Matius pasal 5 itu. Dalam ayat 21 berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini suatu tuntutan moral bagi kita sebagai warga kerajaan Allah, untuk kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Karena nyawa itu berharga di mata Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang mulia. Makanya sebagai warga kerajaan Allah kita harus punya moralitas. Moral yang baik. Yang pertama yang dituntut dari kita adalah jangan membunuh. Dalam ayat ini Yesus menegaskan kembali akan firman Tuhan dalam hukum Taurat secara khusus hukum yang ke-6.
Jangan membunuh. Jadi ini suatu penegasan. Tapi membunuh dalam pemahaman yang sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus menunjukkan bahwa pengertian membunuh tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa orang lain. Ahli-ahli Taurat seringkali mengajarkan jangan membunuh hanya dalam pengertian tidak menghilangkan nyawa orang lain. Tapi dalam ajaran yang sebenarnya dalam hukum Taurat, 10 hukum Tuhan itu, secara khusus hukum yang ke-6, membunuh tidak hanya dipahami dalam pengertian menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga marah karena benci atau dendam termasuk dalam kategori membunuh. Makanya dalam ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi marah dengan kebencian itu sama dengan membunuh. Makanya kalau kita lihat dalam kitab 1 Yohanes, orang yang membenci sesamanya adalah pembunuh. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus punya moral. Jangan membunuh. Tidak hanya membunuh dalam pengertian menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga membenci sesama kita, itu pun tidak boleh. Karena itu dikategorikan membunuh. Marah yang berlebihan, marah karena benci atau dendam, itu sama dengan membunuh. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai warga kerajaan Allah, sehingga kita mau belajar membangun moralitas yang baik, yang berkenan kepada Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga kita tidak membunuh, kita tidak menghilangkan nyawa orang lain, tapi juga marah dengan kebencian atau membenci orang atau dendam kepada orang, itu pun tidak boleh, karena itu sama dengan dikategorikan sebagai membunuh. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dituntut untuk kita selalu membuang benci, dendam satu dengan yang lain. Sebaliknya kita warnai hidup ini dengan pintu maaf kepada sesama kita. Apapun kesalahan orang lain perbuat kepada kita, kita selalu memberi pintu maaf kepada mereka, sehingga kita tidak terjebak dalam kebencian atau dendam yang dikategorikan sebagai membunuh. Itu moralitas yang pertama sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, moralitas kedua sebagai warga kerajaan Allah adalah jangan berzina. Ayat 27 sampai 32 dari Matius pasal 5. Ayat 27 berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jelas ini suatu larangan, dan ini bagian dari penegasan Yesus juga mengenai yang ada dalam hukum Taurat, larangannya untuk jangan berzina. Berzina artinya bahwa kita tidak boleh melakukan hubungan seks dengan orang lain tanpa suatu ikatan yang sah. Katakanlah kita melakukan hubungan seks dengan suami orang, dengan istri orang, ataupun dengan orang lain yang tanpa suatu ikatan. Itu adalah berzina. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita terus belajar dan terus berusaha untuk kita punya moralitas yang baik, sehingga kita tidak terlibat dalam apa yang namanya perzinahan itu. Tapi larangan untuk jangan berzina tidak hanya dipahami dalam konteks, dalam pengertian seperti itu. Dalam ayatnya yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi berzina tidak hanya dipahami dalam konteks melakukan hubungan seks dengan orang lain tanpa suatu ikatan yang sah,
tetapi juga memandang perempuan serta menginginkannya. Itu pun sudah dikategorikan sebagai berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi bukan hanya perzinahan secara fisik, kontak, hubungan seks, tapi juga berzina dalam hati pun itu tidak boleh. Sebagai warga kerajaan Allah, mengingininya. Artinya bahwa kita mengingini wanita yang lain sampai kita seolah-olah melakukan hubungan seks dengan dia secara imajinasi, ataupun sampai, maaf kata, syahwat kita bergerak atau berdiri, itu pun sudah masuk dalam kategori berzina dalam hati. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak boleh. Kita terus menjaga moralitas kita untuk kita tidak berzina. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai warga kerajaan Allah. Yang ketiga, moralitas yang ketiga sebagai warga kerajaan Allah, jangan bersumpah palsu. Sekali lagi, jangan bersumpah palsu, ayat 33 sampai 37. Ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kita dilarang oleh Tuhan, oleh hukum Tuhan untuk tidak bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu sebagai warga kerajaan Allah. Tapi bersumpah palsu bukan hanya dalam pengertian seperti ini. Kalau kita lihat dalam ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Kalau yang di atas kita boleh jangan bersumpah palsu, atau kalau bersumpah harus pegang sumpah itu. Tapi sebenarnya pengertiannya bukan hanya seperti itu. Bukan hanya kita tidak boleh bersumpah palsu, tapi memang kita tidak boleh bersumpah. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jadi kita pun sebagai warga kerajaan Allah dilarang dalam hubungan dengan moralitas kita untuk kita tidak boleh bersumpah palsu, kita juga tidak boleh bersumpah. Nah, ini yang harus kita pahami secara baik dalam hidup kita sebagai umat, sebagai warga-warga kerajaan Allah, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita yang ideal, hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah, dan secara pribadi kita memiliki moralitas yang baik sebagai warga kerajaan Allah. Jadi jangan bersumpah. Yang keempat, moralitas sebagai warga kerajaan Allah, jangan membalas kejahatan. Dalam ayat 38 sampai 42. Ayat 38 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu dalam hukum Taurat. Tetapi ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kita tidak boleh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dituntut untuk jangan membalas kejahatan. Jangan membalas gigi dengan gigi. Jangan membalas mata dengan mata. Itu dilarang. Tuhan tidak berkenan
Seperti itu, kita jaga moralitas kita sebagai warga kerajaan Allah dengan cara jangan membalas, karena pembalasan itu hak Tuhan. Saudara dan saya tidak punya hak dalam membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau saudara membalas, itu sama dengan kita merampas apa yang menjadi hak ataupun kedaulatan Tuhan. Jadi kita dilarang oleh Tuhan untuk jangan membalas, jangan melawan. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya di situ sebenarnya bukan dalam arti harafiah, tapi dalam pengertian bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan apapun juga yang dilakukan orang terhadap kita. Kita belajar untuk selalu ada pintu maaf bagi orang itu. Sebaliknya, urusan itu adalah urusan dengan Tuhan. Jadi kita belajar sebagai umat, sebagai warga-warga dari kerajaan Allah, kita harus tampil beda. Cara hidup kita, moralitas kita juga harus berbeda dengan orang-orang yang bukan warga kerajaan Allah. Kita hidup sebagai agen-agen dari kerajaan Allah, sehingga cara hidup kita, moralitas kita juga harus berbeda dengan orang-orang yang bukan warga kerajaan Allah. Kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang terakhir, moralitas sebagai warga kerajaan Allah. Yang kelima adalah mengasihi sesama. Ayat 43 sampai 48. Dalam ayat 43 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ajaran-ajaran dalam hukum Taurat yang selama ini diajarkan pada waktu itu mengajarkan bahwa kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi ajaran yang digenapi oleh Yesus dalam ayat 17 tadi bukan seperti itu sebenarnya. Yang sebenarnya adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tidak ada istilah membenci musuh. Justru kita harus mengasihi musuh. Dengan cara apa? Berdoalah bagi mereka. Ini yang membedakan kualitas moralitas kita sebagai warga kerajaan Allah dengan yang bukan kerajaan Allah. Kita tidak boleh ada musuh. Justru kita harus mengasihi musuh kita. Jadi sistem dalam kerajaan Allah, agenda dalam kerajaan Allah tidak hanya mengajarkan saudara dan saya untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang baik dengan kita, tapi Yesus pun mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun, mengasihi orang yang membenci kita sekalipun, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun. Karena firman yang lain berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Komunis pun bisa buat itu, ateis pun bisa buat itu. Tapi yang tidak bisa dilakukan komunis, dilakukan ateis adalah mengasihi musuhnya. Tidak mungkin. Nah, hanya khusus kita sebagai warga kerajaan Allah yang harus cara hidupnya beda, moralitasnya beda. Kita justru diajarkan untuk mengasihi musuh kita dan bahkan kita mendoakan musuh kita. Makanya dalam ayat selanjutnya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Salah satu wujud bentuk
bukti kita anak-anak dari Bapa kita di sorga adalah saudara dan saya mengasihi musuh kita. Dalam ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Jadi inilah berperbedaan kualitas moralitas kita sebagai warga-warga kerajaan Allah yang harus kita nyatakan, yang harus kita tunjukkan kepada orang lain sehingga nampaklah perbedaan kualitas moralitas warga kerajaan Allah dengan yang bukan warga kerajaan Allah. Jadi moral yang kelima yang dituntut dari kita sebagai warga kerajaan Allah, kita mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi orang yang baik dengan kita, bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita. Ada suatu standar lebih dalam agenda kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Ada suatu standar lebih plus menyangkut moralitas dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Standar normalnya adalah mengasihi orang secara umum. Dia baik dengan kita, kita mengasihi mereka. Tapi standar kerajaan Allah di atasnya. Kita tidak hanya mengasihi orang yang baik dengan kita, tapi bahkan kita diajar untuk mengasihi musuh kita. Bahkan diperintahkan untuk kita berdoa untuk musuh kita. Inilah 5 moralitas warga kerajaan Allah yang terus-menerus kita hidupi, yang terus-menerus kita wujudkan, nyatakan kepada dunia, sehingga akan terang benderang bagaimana kualitas moral warga kerajaan Allah dengan yang bukan kerajaan Allah. Demikian materi kita mengenai moralitas warga kerajaan Allah dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Saya percaya dan saya berharap ini terus menambah wawasan pengetahuan kita tentang firman, sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Kita bertumbuh dalam kedewasaan berteologi, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan kita. Demikian materi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.